Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Alifiawan, NPM 19410036 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan aliran linguistik yang saya buat secara garis besar ada 3, yaitu aliran tradisional, aliran struktural, dan transformasional. Pada abad 4 sebelum Masehi, seorang ahli filsafat bernama Plato 429 sebelum Masehi sampai 348 sebelum Masehi menelorkan pembagian jenis kata Yunani kuno dalam kerangka telaah filsafatnya. Plato membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi 2 golongan, yakni onoma dan rehma. Onoma sendiri adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Adapun rehma, jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Secara awam atau secara mudahnya, onoma ini lebih kurang dapat disejajarkan dengan kata benda, sedangkan rehma lebih kurang disejajarkan dengan kata kerja atau kata sifat. Selanjutnya, Aristoteles pada 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi 3 golongan, yakni onoma, rehma, dan syndesmos. Perkembangan ilmu bahasa sampai pada masa ini terbatas pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata, tata bahasa, atau gramatikal baru mulai diperhatikan pada akhir abad 130 sebelum Masehi oleh Dionysius Tracts. Buku tata bahasa yang pertama disusun berjudul Text Grammatic. Buku inilah yang kemudian menjadi anutan para ahli tata bahasa yang lain, kemudian dikenal secara penganut aliran tradisional. Pada zaman pembagian, jenis kata sudah mencapai 8, yakni 1 nomina, 2 pronominal, yang ketiga artikel, 4 verba, 5 adverbial, yang keenam preposisi, 7 partisipium, yang ke-8 konjugasi. Ciri-ciri aliran tradisional
yang tata bahasa tradisional menurut Abdul Khair 2003 halaman 333 menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa mengatakan kata kerja, kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Dan ini ciri-ciri aliran tradisional menurut Soeparno 2002 halaman 44. Bertolak dari pikir secara filosofis. Ada dua yang menjadikan bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan atau pola pikir filsafat ialah banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari onoma rehma produk Plato dan onoma rehma syndiosmos produk Aristoteles, dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang sampai saat ini menjadi materi utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah. 2. Tidak membedakan bahasa dan tulisan. Yang ketiga, senang bermain definisi. Ciri-ciri merupakan pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi terlebih dahulu, kemudian diberi contoh yang kadang-kadang hanya ala kadarnya. Teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan-kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis, disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. 4. Pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Yang kelima, level gramatik belum ditata secara rapi. Yang keenam, tata bahasa didominasi oleh jenis kata part of speech. Pada aliran tradisional juga terdapat keunggulan dan kelemahan tersendiri. Salah satu keunggulan dari aliran tradisional yaitu teori tradisional lebih tahan lama karena pola berpikir aliran ini bertolak dari pola pikir filsafat. Aliran ini berkiblat pada bahasa tulisan baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi para penganutnya amat dibanggakan. Aliran tradisional ini mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi. Aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Aliran ini telah memberikan kontribusi besar terhadap prinsip yang benar adalah benar walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah walaupun banyak pengikutnya. Kelemahannya
Teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan, sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan masih kacau. Teori ini tidak pernah menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah sehingga siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa akan tetapi tidak mahir sama sekali berbicara atau berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Level-level gramatikalnya belum rapi dan hanya 3 level yang secara pasti ditegakkan, yakni huruf, kata, dan kalimat. Itulah aliran tradisional. Yang kedua, aliran struktural. Aliran struktural atau yang biasa disebut linguistik modern yaitu mulai berkembang pada abad 20 atau tepatnya tahun 1916. Pada tahun tersebut, Ferdinand de Saussure memperkenalkan buku aliran struktural yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Buku tersebut menjelaskan tentang pokok-pokok teori struktural atau linguistik modern. Kehadiran karya tersebut membuat Saussure disebut sebagai bapak strukturalisme atau bapak linguistik modern. Darjo Wijaya via Suhardi menyatakan pandangan Saussure meyakini bahwa tiap bahasa pada waktu tertentu merupakan sistem hubungan yang terpadu dalam kajian bahasanya. Saussure membedakan antara lingui, parol, dan langue. Langue adalah bahasa tertentu, misalnya bahasa Prancis, Inggris, Indonesia, ataupun bahasa Itali. Sedangkan parol adalah logat, ucapan atau perkataan. Seperti Inggris, space. Sementara langue berarti bahasa secara umum. Selanjutnya, Samsuri mengemukakan bahwa perkembangan linguistik struktural di Amerika dipelopori oleh para linguis besar di zamannya, antara lain seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield. Di Amerika, aliran struktural mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimulai pada tahun 1933, yaitu ketika Leonard Bloomfield
menerbitkan buku yang berjudul Lingui. Di dalam buku yang berjudul Langue, istilah struktural dipakai dalam arti yang lebih luas, yakni pengertian yang berkaitan dengan tata bahasa, dengan tekanan pada struktur fonologi dan gramatika bahasa yang berada dalam posisi berlawanan, dengan tata bahasa mengutamakan arti. Dengan adanya buku tersebut, Bloomfield memberikan pengaruh terhadap aliran struktural melalui tulisan-tulisannya dibandingkan dengan melalui ajaran-ajaran yang dilakukan Samsuri tahun 1988. Franz Boas, Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield merupakan tokoh yang memperkenalkan aliran struktural di Amerika Serikat. Namun, ketiga tokoh tersebut memiliki perbedaan fokus pandangan. Franz Boas dan Edward Sapir lebih fokus pada antropologi, sedangkan Leonard Bloomfield lebih fokus pada empirisme, yaitu keilmiahan linguistik. Aliran transformasional. Pada aliran ini ada teori generatif transformatif. Tokoh yang paling terkenal pada aliran ini adalah Avram Noam Chomsky. Ciri-cirinya berdasarkan paham metalistik, bahasa merupakan innate, bahasa bersifat kreatif dan taat. Kaidah bertujuan mencari tata bahasa universal. Kontribusi aliran ini adalah mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam batin, depth struktur, dan luar permukaan, surface struktur. Mengemukakan bahwa bahasa terdiri atas unsur kompetens dan performance yang membedakan kalimat inti dan transformasi, membedakan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Analisis bertolak dari kalimat dengan menggunakan analisis model pohon terbalik.